Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiko dan Feral K. Yo, what's up everybody? Welcome back ke podcast kripto terbego Indonesia. Dan akhirnya kita konten berdua. Let's go. When Lambo, apa itu? Nah, jadi sebelumnya gue udah pernah ulas When Lambo itu adalah salah satu game NFT balapan yang ada di ekosistem Harmony, yang dimana konsepnya menggabungkan Need for Speed dan juga Twisted Metal. Jadi game balapan racing dan game balapan adu tembak itu digabung konsepnya di dalam mekanisme play to earn ya guys ya. Nah, kali ini When Lambo itu gue barusan dapat bocoran dari foundernya si When Lambo, si Borbin itu, kalau mereka tuh ternyata ada update-nya ya guys ya. Bahkan termasuk link dari gitbook-nya ya guys ya, itu udah ada update-nya. Nah, for now gue bakal kasih lihat videonya dulu. Nah, ini videonya gue udah set dulu. Ini adalah video testnetnya bakal gimana ya berjalannya. Ini kita langsung tonton aja dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia benar-benar kayak Need for Speed banget. Ada map-map showroom, dealership. Nah, terus juga kalian bisa minting NFT mobil Lamborghini kalian itu di dealership. Nanti showroomnya itu ditunjukin Lambo yang udah diminting, dan begitu juga dengan spek-speknya. Ini udah clear banget, ini keren sih. Dan juga mereka juga nunjukin di sini ada buat garage-nya. Nah, modelan garage-nya tuh seperti ini. Ada mobil Lambonya dan NFT-nya, dan ini ada statnya juga, racing dan menangnya, dan win rate kalian balapan ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ada katalog-katalognya. Kalau misalnya kalian beli NFT lebih dari satu gitu ya guys ya. Kayak gitu. Nah, keren, ada missile launcher-nya. iya, nah ini ada missile launcher-nya, ini additional ya, jadi tambahan NFT untuk upgrade-nya. Nah, untuk lebih detail ya, itu bisa dilihat nanti toolbox-nya itu bakal seperti ini tampilannya. Kalian beli NFT untuk mesinnya, untuk nosnya, bannya, dan lain-lain sebagainya ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini tuh yang mau gue fokuskan adalah menunjukkan dokumennya. Nah, dimana light papernya akhirnya sudah resmi keluar, dan digadang-gadang NFT-nya akan keluar presale-nya itu di akhir Januari ini guys. Jadi ini menurut gue menarik sih ya gitu. Dan juga kita langsung ke tokenomics-nya aja. Nanti ke tokenomics-nya itu baru hanya ditujukan 9.700 NFT yang bakal rilis dijual untuk publik, dan 300-nya hanya dipakai untuk marketing, promo, dan community, yang dimana mungkin 300-nya ini juga termasuk untuk yang terdaftar di whitelist ya guys ya, kayak gitu. Be the case juga. Ya, dan uniknya game ini tidak memproduksi token sama sekali, jadi murni earningnya langsung token Harmony One-nya ya guys ya, gitu. Dan juga di sini mereka tuh roadmapnya dari development artisnya, kumpulin artis desain gambar NFT-nya, terus baru compile-nya, terus mereka juga finalisasi web desainnya, dan juga marketing dan media outletnya udah mulai. Ini yang udah dicentang biru. Jadi kalian tinggal fokus. Nah, presale-nya yang kalian tunggu-tunggu, presale-nya itu dengan harga 500 won ya guys ya, dan dibatasin 3 minting per wallet ya guys ya gitu. Dan ini presale-nya tuh hanya di spesifik satu tanggal di dalam 24 jam ya. Jadi kalau kalian dapat whitelist tapi telat dari 24 jam ya udah gitu, kalian nggak dapat whitelistnya, sia-sia gitu ya guys ya. Gak, jadi menurut lu tuh agak sedih nggak sih, kayak apa, orang yang dapat whitelistnya itu time limited, itu menurut lu kayak gimana? Menurut gue it's kind of like good, tapi at the same time itu ada sense of unfairness-nya nggak sih? Menurut gua sebenarnya ya ini plus dan minus ya. Plusnya mungkin mereka akan membangun FOMO di dalam projectnya, jadi supaya projectnya ini lebih rame gitu ya guys ya. Oke. Nah, setelah presale selesai itu baru
public launch-nya dengan harga 750-an per mobil Lamborghini-nya gitu. Dan kalian maksimal hanya bisa beli 10 ya guys ya. Gitu. Lebih dari 10 kalian nggak bisa gitu. Tunggu, bentar. Jadinya kalau saya pre-sale-nya itu 3 kali maksimum. Iya. Terus yang public sale itu 10 kali maksimum ya? Iya. Kayaknya bagus buat nge-build FOMO nggak sih? Itu udah kelihatan banget nggak sih skemanya? Iya, menurut gua begitu sih, karena game NFT itu kan sebenarnya hype-nya dulu dibangun, terus dibarengin dengan konsep ininya ya, konsep gameplaynya dan transparansi dari update-nya itu juga mempengaruhi sih, gitu. Nah, terus ini kalau udah sold out, itu nanti mereka baru mulai ngeluarin sedikit-sedikit testnetnya ya di sini. Artinya kalau gua persingkat aja, maksudnya ngeluarin testnetnya dikit-dikit, baru kalian keluarin beta gameplaynya supaya kalian bisa nyoba gitu ya guys ya. Dan nantinya ketika di roadmap terakhirnya kalian itu bakal ada namanya airdrop. Tapi airdropnya lucunya bukan berubah token, tapi ini adalah aksesoris eksklusif yang sangat spesial, yang dimana berbeda dengan aksesoris dari NFT mobil Lambonya yang kalau dijual di publik. Jadi ya ibaratnya yang versi high quality-nya ya, yang seperti kita lihat tadi di sini aksesorinya nih ya guys ya. Nih yang di toolbox-nya ini nanti ada airdrop spare part mobil Lambonya tuh yang spesial ya guys ya, yang cuma ada di airdrop gitu ya guys ya. Oh, berarti kayak itu ya, limited edition gitu ya, kan ya? Benar. Limited edition gitu. Oke. Nah, ini minting lampunya tuh di pertengahan Januari ini guys. Jadi sekarang ini tanggal 14 Januari 2022. Mungkin ya Sabtu Minggu kali ya guys ya, atau mungkin Senin itu udah mulai keluar guys gitu. Dan juga ini setelah mintingnya udah mulai keluar dan termasuk garage ya, baru kalian bagi-bagi spare part seperti yang tadi di airdrop, baru mulai sirkuitnya. Mungkin sirkuit dulu, baru drag race, baru tug of war nih yang kayak ala-ala twisted metal gitu ya, yang mobil sambil tembak-tembakan. Begitu juga nih yang fase 6 nya sama, mobil sambil tembak-tembakan juga ya guys ya gitu. Dan uniknya nanti ada fitur terakhir yang dimana Lamborghini kalian itu bisa kalian idle questkan dalam bentuk staking ya. Dan nanti earningnya itu bakal dijelasin di bagian game mekanik ya guys ya. Nah jadi mantep anjir. Itu orang kalau orang tahu fitur itu si sumpah bakal FOMO. I can guarantee bakal FOMO gitu. Nah, di sini gua nggak bakal jelasin lagi When Lambo itu apa karena udah ada di konten sebelumnya. Jadi ini bocorannya juga yang tadi kita udah tonton di video ya. Dan ini nanti dealershipnya seperti yang gue tunjukin di video tadi. Ini tampilannya seperti ini. Dan so far Project When Lambo itu baru mensupport Harmony mainnet yang di MetaMask ya. Tapi dia juga mulai support Harmony Wallet yang ini ya, yang One Wallet aslinya ya guys ya. Jadi menurut gua project ini adopsinya bakal lebih mudah karena selama ini kendala Harmony One MetaMask itu untuk depo ke Harmony MetaMask ya, kita harus convert dulu addressnya lewat blockchain explorer-nya ya guys ya. Kurang efisien gitu. Nah, terus nanti baru ini kalian bisa refill minting, kalian baru dapat gitu ya guys ya. Dan ini tampilan garage ya. Nah, ini tampilan garage ya seperti tadi yang dilihat di video, ada statnya semacamnya gitu ya. Ini showroomnya kurang lebih seperti ini. Dan juga ada speed shopnya, dimana speed shopnya ini untuk membeli spare part ya guys ya. Nah, nanti spare partnya itu ada yang di airdrop sesuai roadmap yang tadi kita jelasin ya guys ya, kayak gitu. Langsung aja kita ke game mekanik. Nah, di sini game mekaniknya adalah dia bilang menggabungkan variasi event-event yang secara acak dari mungkin
modifikasinya, dari utilizing atau memanfaatkan XP experience yang kalian dapatkan dari game balapannya gitu ya guys ya. Dan itu earn XP-nya tuh seperti ini. Jadi setiap pertandingan itu bakal balapan, dan balapannya itu kalian harus pasang bet ya guys ya. Semakin gede betnya dalam bentuk one, itu maka XP-nya juga makin gede gitu ya guys ya. Dan kalau menang ya betting kalian ya kembali plus tambah itunya ya, biaya menangnya ya gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan di sini ini dibagi berdasarkan ranknya juga ya guys ya, betting dan ranknya juga. Di sini kalau beginner itu XP levelnya dari 0 sampai 3 ribuan, intermediate itu 3 ribuan sampai 6 ribuan, dan advance itu dari 6 ribuan sampai 10 ribu, kurang lebih seperti itu. Dan modificationnya itu nanti akan menambah power. Ini maksudnya powernya itu horsepower ya, tenaga mobilnya, handlingnya buat belok-beloknya, boostnya ini untuk nosnya, dan juga bannya untuk grip di jalannya ya. Ya semacam game-game balapan pada umumnya ya, seperti itu. Dan ini ada multiplayernya per levelnya ya guys ya, untuk upgrade spare partnya. Jadi kalau makin tinggi levelnya, upgrade spare partnya juga multiplayernya makin gede gitu ya. Tapi ini rasionya beda ya. Jadi untuk rasionya antara power, handling, boost, dan tires itu 2:1 banding 3:1. Nah, dan dikalikan terus gitu ya, kali 2 sampai gede banget gitu ya guys ya. Nah, baru kita lanjut ke toolboxnya. Nah, toolboxnya ini ya basically yang spare part yang tadi gue jelasin. Dan dimana untuk upgrade toolbox ya, misalnya untuk spare partnya, kalian pun nggak cuma sekedar bayar spare part, tapi kalian juga harus mengumpulkan sejumlah XP supaya upgrade-nya tuh benar-benar bisa dieksekusi. Jadi ini nggak terlalu pay to win banget ya guys ya gameplaynya. Oke. Dan juga ini gameplaynya tadi ada 4, sirkuit, drag, tug of war, dan battleground. Jadi di sini dibilang kenapa diatur. Jadi setiap gameplaynya ini akan memberikan fokus XP yang berbeda. Untuk sirkuit itu fokusnya untuk upgrade boost atau upgrade nose-nya, gitu ya guys ya. Dan untuk drag race itu fokus untuk upgrade powernya ya, horsepowernya, tenaga mobilnya. Dan tug of war itu fokus untuk mengupgrade bannya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sirkuit, kalau sirkuit ya biasa sistem lap, drag racing ya biasa lintasan lurus. Dan tug of war ini dia bilang bakal dari 20 pembalap bakal dibagi jadi 2 tim gitu ya, dan timnya diacak gitu. Nanti tim yang menang bakal dapat reward yang lebih banyak daripada yang kalah. Intinya sih seperti itu. Dan battlegroundnya ini sorry ini menurut gua bagus sih. Apa lu tuh coba scroll ke atas dong yang harus upgrade tires-nya. Oke. Ini apa gua bisa lihat ini. Ada kemungkinan mereka mau nge-push setiap user itu untuk membeli boostnya atau enggak membeli powernya sama membeli tires-nya ya. Itu menurut gue sih begitu, biar orang bisa max out their Lambos nggak sih, biar bisa beli lebih banyak gitu. What do you think? Menurut gua ini bagus supaya ekonomi di dalam gamenya berjalan sih Pak. Ya that too, tapi at the same time kayak mau nge-push orang buat max out their Lambos gitu loh. Benar. Dan setiap game balapan itu pasti mobil dengan stat performa paling maksimal itu selalu lebih di prefer ya guys ya. Kayak gitu. Dan ini ada juga event tertentu seperti battleground. Battleground ini seperti balapan yang benar-benar kayak Twisted Metal tadi. Ini fokusnya untuk survival. Dan juga high stake-nya ini event balapan tertentu yang dimana hanya bisa menggunakan mobil dengan upgrade performa tertinggi. Jadi misalnya kalau stat performa kalian dari mesinnya tadi, power, terus handlingnya untuk belok,
terus bannya, bahkan sampai nosnya atau boosternya itu sudah maksimum start, kalian sudah bisa ikut di high stake circuit bonus. Kurang lebih seperti itu ya guys. Oh, jadi harus kayak bakal ada sistem unlock gitu ya? Iya, ini balapan yang untuk NFT mobil Lambo yang udah max start pak. Ya, jadinya kayak kalau seandainya udah apa, kalau seandainya max-nya apa sih, stats-nya udah max, bakal ada tanda kutip sistem unlock biar bisa main di high stake circuit bonus itu. Benar, kayak gitu. Dan ini start dan end-nya itu ditentukan dari hash dari blockchain-nya juga. Jadi sirkuit, jadi kalian punya timing balapan ya, tergantung pas kalian bayar gas fee, blockchain-nya kondisinya gimana, dapat blockchain yang panjang atau pendek gitu loh. Ini yang kalau yang gua tangkap ya. Ya, iya. That's crazy. Nah, seperti biasa, ini sistem bettingnya yang tadi gue bilang, yang sudah ditunjukkan di awal. Jadi kalian, game ini tuh sebenarnya ya seperti kayak balapan liar pada umumnya, ada unsur sedikit judinya Kak. Jadi kalian harus rela bakar duit, tapi kalian harus rela menang juga ya. Harus menang gitu ya. Kalau enggak kan lumayan ya, 10-an itu 30.000 ya. Kalau sekarang mungkin lebih 50.000 ya Pak ya. Sekarang kan bukannya goceng ya, satuan ya? Iya benar. 50.000 10-an Pak. Lumayan 50.000 makan sehari Pak. Gitu. Alright, ini additional detailnya nggak perlu gua bahas karena ini cuma bahas tim sama keuntungan Lambo. Maksudnya ini ya paling cuma buat kalian staking aja sih. Staking ini kalian nggak terlalu penting, karena yang mau gua fokuskan adalah di game mekanik dan tentang When Lambonya sendiri ya guys ya. Alright, itu aja dari gua dan juga Feral. Make sure jangan lupa follow Twitter Decentra dan Instagram Decentra. Dan kalau misalnya kalian pingin banget di IG ada postingan menarik kayak begini, soal berita yang bisa dibuat jadi konten yang lebih singkat, komen aja di bawah. Karena kita sekarang udah ada anggota satu lagi yang fokus di berita-berita khusus Instagram ya guys ya, gitu. Dan jangan lupa kalau kalian klik link bio sosmed kita, itu bakal diarahkan ke link.id kita, yang dimana kalian bisa akses YouTube kita untuk kalian like, comment, dan subscribe, dan juga akses di Discord Decentra Boys ya, yang dimana Discord Decentra Boys itu masih bagian dari Scoot Labs. Nanti kalian langsung linknya dimasukkan di arah blockchain talk, jadi kalian bisa tanya jawab soal kripto di kita pun, diskusi bareng-bareng, ataupun tanya technical analisis khusus sama Bung Feral, itu juga bisa di sini guys. Let's go. Kalau seandainya kalian ada apa? Oh, Mas, ini koin apa? Bahas koin ini dong. Ya, aku langsung sikat bahas kayak gimana teknikalnya, fundamentalnya, semuanya guys. Pasti. Let's go. Ya, alright, itu aja dari kita, Decentra Boys. Signing out. Let's go.